Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah cerita dongeng parabel dengan judul Kesombongan Murid Pemegang Samurai. Oke, hope you enjoy guys. Dahulu kala di sebuah perguruan silat ada seorang murid yang sangat pandai. Ia baru 10 bulan dalam mempelajari samurai, tetapi ia sudah bisa menebas batang kayu kecil di cabang pohon besar. Namun, karena kehebatannya itu, ia menjadi sombong dan angkuh. Nah, dia berkata bahwa dialah pemegang samurai terhebat di dunia ini. Suatu hari, ia diajak oleh sang guru ke sebuah bukit. Bukit yang angker dan banyak jurang. Nah, sesampainya di sana, sang guru berjalan ke arah dua jurang yang hanya dihubungkan dengan batang kayu kecil yang enggak besar tetapi licin. Sang guru berada di tengah-tengah, kemudian menebas batang kayu yang ada di pinggir jurang. Lalu, ia menyuruh sang murid untuk melakukan hal yang sama apa yang ia lakukan. Sekarang giliranmu. Tolong lakukan apa yang aku lakukan tadi, perintah sang guru. Lalu, sang murid pun berjalan dengan gagah dan tantang. Yang angkuh seperti itu. Setelah sampainya di pertengahan batang kayu itu, ia mulai gemetar, kakinya mulai gemetar dan tidak fokus untuk menebas batang kayu itu. Sehingga tebasannya pun meleset dari sasaran. Ia sekali lagi mencoba, tetap tidak bisa. Ia berkata dalam hatinya, "Kenapa aku tidak bisa melakukan itu? Aku takut. Jurang ini dalam banget. Aku takut. Anakmu kan takut ketinggian. Wah." Batinnya menangis teman-teman karena saking takutnya. Nah, percobaan ketiga teman-teman. Ia menebas batang kayu itu, tapi hasilnya nihil teman-teman. Sama, ia tidak bisa menebas batang kayu itu. Akhirnya, ia tidak sanggup lagi untuk melakukannya. Ia ingin kembali ke tepian jurang. Tetapi, ia melihat ke dalam jurang dan berkata, "Wah, tinggi banget. Aku gak bisa kembali. Nanti aku kalau salah langkah bakal terpleset dan masuk jurang. Wah, kita mau." Sambil batinnya nangis, sambil ia merangkak menuju ke tepian jurang. Tetapi ia tidak sanggup dan meminta gurunya untuk menolongnya. "Guru, tolong aku. Aku tidak sanggup untuk kembali ke tepian. Wah." Dia nangis teman-teman karena saking takutnya. Nah, sang guru pun menghampirinya dan mengajaknya untuk ke tepian dan pulang ke padepokan. Nah, setelah kejadian itu, sang guru pun tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam dan berjalan ke padepokan. Sang murid hanya bisa tertunduk dan malu karena ia tidak bisa melakukan yang seharusnya ia bisa lakukan. Akhirnya, dari kejadian itu, sang murid pun tidak akan menyombongkan ilmu yang dimilikinya dan ia tetap berusaha memperbaiki
ilmu yang ia punya. Nah, teman-teman, jangan seperti si murid ya. Jangan menyombongkan ilmu yang ada di diri kita, karena di luar sana banyak orang yang masih lebih dari kita. Tuhan membenci orang-orang yang menyombongkan dirinya. Tetap rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.